Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatu Zahra dengan NIM 21109123200012 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2021. Di sini saya ingin menyampaikan dan menjelaskan visi misi tujuan Universitas Lambung Mangkurat, visi misi tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, visi misi dan tujuan program studi kesehatan masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, serta 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat Miracle. Dan tujuan ULM, FKULM, dan PSKM. Visi ULM, terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Rumusan visi ULM ini mengandung 3 kata kunci utama, yaitu terkemuka, berdaya saing, dan lingkungan lahan basah. Pencapaian visi ULM ini sangat konsisten dengan visi fakultas di lingkungan ULM yang dicerminkan pada kapasitas institusi yang terkemuka atau unggul di bidangnya, pencapaian SDM dan IPTEX yang berkualitas, serta lingkungan lahan basah sesuai bidang keilmuan fakultas menggunakan variasi narasi. Kata antara lain, lahan suboptimal atau area sungai dan pertambangan atau perikanan kelautan, Fakultas Pertanian, Perikanan, Kedokteran, Kehutanan, Teknik. Sementara beberapa fakultas seperti Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengimplementasikan lahan basah di dalam narasi misi fakultas. Pencapaian SDM dan IPTEX yang berkualitas sangat berkaitan dengan sifat terkemuka atau unggul dan berdaya saing kompetitif. IPTEX dalam pengelolaan lahan basah yang unggul menjadi barometer institusi ini. ULM dan fakultas yang mampu meningkatkan harkat dan daya saingnya dalam lingkungan lahan basah dibandingkan perguruan tinggi lainnya dalam skop nasional maupun internasional. Misi menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEK yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter, wajah sampai ke puting atau wasaka, tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir, dan berdaya saing internasional, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintahan pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Kata kunci tersebut diuraikan secara operasional sehingga rumusan misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya yang ditetapkan akan selaras dengan visi ULM. Ketiga kata kunci di atas diuraikan dalam jabaran sebagai berikut. Terkemuka merupakan pernyataan keunggulan mutu lulusan dan IPTEX yang dihasilkan oleh ULM. Kualitas yang baik dan terukur sesuai standar mutu pendidikan tinggi. Keunggulan institusi tersebut meliputi kompetensi lulusan, pendidikan, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian, dan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Berdaya saing merupakan pernyataan kemampuan institusi untuk bersaing dengan perguruan tinggi lainnya, baik skala nasional, regional, maupun internasional di bidang pendidikan dan pengajaran,
manajemen kelembagaan, kualitas SDM, produk riset, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kompetensi lulusan. Lingkungan lahan basah atau wetland merupakan pernyataan wilayah atau lahan yang sebagai atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Lahan basah adalah wilayah payau, rawa, gambut, atau perairan baik alami maupun buatan, permainan atau temporer, dengan air yang mengalir atau diam. Tawar payau atau asin termasuk pula wilayah dengan air laut yang kedalamannya di saat pasang rendah tidak melebihi 6 meter 62 kompresi samsar. Secara geografis ini menjadi faktor kekuatan dan peluang yang harus dioptimalkan oleh ULM menjadi institusi yang unggul dan kompetitif. Tujuan terwujudnya Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana, menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai ke puting, dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintahan pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya, visi misi Fakultas Kedokteran. Visi menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Visi Fakultas Kedokteran menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, khususnya di lingkungan lahan basah. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Nah, tujuan dari Fakultas Kedokteran terwujudnya pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Terwujudnya penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Wujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Baik, selanjutnya visi PSKM. Visi menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Misi dari PSKM atau kesehatan masyarakat menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada nilai integritas dan unggul dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan pemberian informasi kesehatan dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Menyelenggarakan diseminasi karya ilmiah di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, tujuan dari PSKM menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah, dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi,
kreatif dan inovatif baik secara teoritik, konseptual, ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah, serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah yang untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Menghasilkan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyebarkan hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Mewujudkan tata kelola yang program studi yang transparan, akuntabel, partisipasi, dan koordinasi. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga pendidikan akademik dan komprofesian secara terintegrasi dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum, sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk 1. Melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah yang mencakup, menghayati, dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional, menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor, khususnya dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. Memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya pelayanan kesehatan baik yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Bekerja sama dengan berbagai sektor dan disiplin ilmu dalam pembinaan, pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat. Menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin dan bekerja sama bersama masyarakat dalam sesuatu tim pembinaan dan pembangunan kesehatan masyarakat. 2. Mampu bersikap proaktif, bersedia menerima dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. 3. Bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu, alam, biomedik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi baru lainnya serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. 4. Memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan, baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. 5. Peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab dan keterkaitannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. 6. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. 8. Kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi 1. Mampu melakukan kajian dan analisis situasi, analitik assessment skills. 2. Mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program.
3. Mampu berkomunikasi secara efektif. 4. Memahami budaya setempat. 5. Mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat. 6. Memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat. 7. Mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen. 8. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem. Profil lulusan kesehatan masyarakat. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional adalah manajer, inovator, researcher, apprentice, komunitarian, leader, dan educator. Mirasal. 1. Manager, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. 2. Inovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. 3. Researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. 4. Apprentice, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup. 5. Komunitarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. 6. Leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. 7. Edukator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat.